Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu layar, kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngebahas mengenai kegagalan martabak ya. Jadi masuk dalam sesi membahas martabak yang gagal itu kenapa, terus juga penyebabnya apa dan solusinya apa. Oke, oh iya, buat teman-teman juga yang pengen bisa lagi dalam membuat martabak, teman-teman bisa cek video-video yang lain yang udah gue buat. Di situ gue banyak ngejelasin mengenai tips dan juga triknya dalam buat martabak. Oke, dalam video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin mengenai ini ya. Nah, jadi kulit martabak itu pori-porinya besar. Nah, ini kan pori-porinya besar ya, kelihatan ya. Nah, ini kenapa? Terus juga nah ini juga sama. Ini kenapa bisa terjadi kayak gini, terus solusinya apa. Jadi gue bakal ngejelasin nanti secara detail, jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai ya. Oke, pembahasan pertama adalah mengenai apa sih yang membuat dari martabak ini dia bisa ada pori-pori besar kayak gini ya. Jadi kan yang bagus itu adalah kulitnya mulus ya. Nah, kalau ini kan pori-porinya besar, udah pori-porinya besar lagi, gosong lagi. Ini udah nggak layak jual ya. Oke, penyebab terjadinya martabak dengan pori-pori besar ini dari reaksi baking soda. Jadi buat teman-teman perlu diingat ya, reaksi dari baking soda, baking powder itu kan buat pengembang dalam martabak ya. Jadi supaya martabak itu dia ngembang dan juga dia ngebuat sarang gitu. Nah, baking soda ini yang didapat nanti sarangnya itu dia besar-besar. Jadi ketika gosong kayak gini, kulitnya ada berpori-pori besar itu dari baking soda. Sementara untuk baking powder sama juga untuk pengembang, ini hasilnya adalah kulit dari pori-pori dari atau sarang dari martabak adalah kecil. Jadi jika teman-teman melihat di martabak itu ada yang porinya besar, ada yang kecil, nah itu dari baking soda dan juga dari baking powder. Itu yang perlu kalian teman-teman ingat ya. Nah, untuk baking powder dan baking soda ini dia bereaksi ketika ketemu titik didih tertentu. Sayangnya dalam buat martabak itu kan jarang yang pakai termogan ya. Jadi suhunya ditembak gitu. Kebanyakan kalau udah jadi pedagang main filling atau pakai air ya, tes pakai air yang paling mudah. Nah, jadi di sini terjadi karena baking powder dan baking soda ini ketika ketemu dituangkan dalam loyang, dia langsung bereaksi panas. Biasanya harusnya kalau suhunya dikurangin, itu dia bakal nunggu dulu baru mulai bereaksi. Tapi kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, biasanya loyang habis dipakai atau ketika dites loyangnya itu airnya jalan. Nah, jadi buat teman-teman ketika mau buat martabak, loyang dites dulu ya. Nanti gue kasih contohnya. Kalau misalkan ketika dites airnya mendidih tapi hilangnya lama, itu loyang masih dingin. Tapi kalau misalnya ketika dites airnya itu langsung hilang cepat, itu loyang udah pas. Tapi ketika dites airnya itu jalan di atas loyang, itu terlalu panas. Kalau misalkan airnya jalan di atas loyang, dia pori-porinya bakal kayak gini nanti besar. Karena terlalu panas juga loyangnya, dia bakal gosong. Jadi susah ngontrol apinya. Atau biasanya loyang yang habis dipakai untuk kedua kalinya ya. Biasanya loyang premium, kalau yang biasa sama loyang semi itu turun suhunya itu lebih cepat. Oke, ini penyebab dari baking powder dan juga baking soda ya, yang ngebuat pori-pori lubang besar ini. Tanpa baking powder dan baking soda nggak bakal terjadi kayak gini. Nggak bakal ada pori-pori besar kayak gini meskipun di suhu tinggi. Oke, terus ini penyebab selanjutnya adalah karena loyang tadi suhunya terlalu tinggi. Jadi buat teman-teman kalau mau tuang adonan, suhunya diperhatikan supaya pori-pori martabak ini nggak besar kayak gini dan juga hasilnya nggak gosong ya. Karena kalau misalkan ketika panas posisi api hidup itu malah membuat adonan jadi cepat gosong. Apalagi kalau loyangnya loyang biasa ya, loyang yang ketebalannya paling cuma 1 cm. Nah, terus solusinya gimana bang? Nah, solusinya adalah kalian tetap nggak usah harus ngilangin baking powder dan baking soda. Yang kalian harus lakukan adalah kurangi suhunya.
Jadi ketika nuang adonan itu kalian harus pastikan kalian harus paham dengan loyang kalian di suhu kayak gimana. Loyang ini panas sudah pas. Sebisa mungkin sih kalau gue saran dari gue untuk pemula itu jangan main feeling ya pakai tangan. Kan suka ada pedagang yang pakai tangan ya. Kalau itu biasanya udah biasa berjualan, jadi dia tahu loyang yang dia pakai itu panasnya kayak gini. Tapi buat pemula bagusnya adalah pakai air. Seperti yang tadi gue jelasin ya. Jangan sampai air itu ketika dites jalan di atas loyang. Atau untuk loyang loyang premium, ketika habis dipakai sebisa mungkin didiamkan terlebih dahulu, jangan langsung dituang kembali. Kalau untuk loyang biasa dan juga loyang semi premium, ketika habis dipakai itu masih bisa ada jeda sedikit, bisa langsung dituang kembali. Nah, intinya adalah di panas loyang harus diperhatikan. Terus juga kalau misalkan mau pakai loyang untuk kedua kalinya, kalau saran gue sih ketika udah satu loyang jadi terus mau dipakai kedua kalinya, loyang masih terlihat panas, api nggak usah dihidupin. Jadi biarin aja, adonan tetap dituang. Nanti ketika udah selang beberapa detik ya, baru api dihidupkan. Jadi supaya nggak terlalu panas banget lah untuk dari suhunya, sehingga martabak kalian hasilnya nggak kayak gini ya, kulitnya nggak pada kayak gini juga dan nggak gosong kayak gini. Oke. Ya, jadi buat teman-teman bisa buat pelajaran. Jadi gue udah ngejelasin penyebabnya bisa terjadi pori besar dan juga itu solusinya gimana. Oke. Nah, ini gue udah jelasin. Next, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.